Pembuang sampah liar di sejumlah titik di Sidoarjo, Jawa Timur kini makin marak hingga viral di media sosial. Pemkab Sidoarjo melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kini telah memasang kamera pengawas dan tengah memburu aktor di balik pelaku kriminal lingkungan dengan pidana berat. Inilah detik-detik seorang pria tak dikenal membuang sampah secara liar di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Sampah yang terbungkus karung dengan jumlah banyak tersebut diturunkan dari dalam mobil box dan dibuang di tepi jalan. Aksi tidak terpuji itu dilakukan secara sadar dan sengaja hingga viral di media sosial. Sebelumnya, seorang pengendara motor di Sidoarjo juga melakukan hal serupa dengan membuang sampah yang terbungkus 4 kantong plastik besar secara sembarangan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK kini telah serius menangani laporan warga terkait perilaku pembuang sampah liar yang merugikan orang lain dan juga lingkungan. Kami sekarang memasang ada yang kita bisa informasikan ada 5 titik CCTV itu yang terpasang di titik-titik krusial. Nah, oleh karena itu masyarakat jangan coba-coba lagi, karena sekarang tumbuh spirit masyarakat mencintai kotanya yang menginformasikan bagi perilaku pembuang sampah liar. Ya, bahkan kami sendiri juga memasang beberapa titik CCTV yang di situ juga sudah tercapture perilaku masyarakat yang membuang sampah dengan cara tidak patuh. DLHK juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Satpol PP untuk memburu para pelaku kriminal lingkungan dengan ancaman pidana berat. Skema itu akan diterapkan dengan tegas jika upaya pembinaan dan edukasi kepatuhan yang diberikan tetap dilanggar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Prabowo Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Platina Raya, Medan, Sumatera Utara. Truk kontainer bermuatan pupuk diduga tak kuat menanjak hingga menabrak 2 kendaraan di belakangnya. Video amatir merekam sesaat setelah kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Platina Raya, Kelurahan Titipapan, Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Sebuah truk kontainer bermuatan pupuk tak kuat menanjak saat akan melintasi jembatan Sungai Deli hingga mundur dan menabrak minibus dan mobil box di belakangnya. Beruntung pengemudi sempat keluar dari minibus hingga selamat dan hanya mengalami syok. Untuk identitas maupun SIM keseluruhan pengendara sudah kita amankan. Jadi truk ini nggak kuat nanjak gitu, Komandan? Benar. Mungkin informasi dari driver untuk muatan pupuk 25 ton. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara sopir truk dibawa ke Polsek Medan Labuhan untuk diperiksa. Sempat terjadi kemacetan sepanjang 2 km, namun 2 jam berselang, seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan berhasil dievakuasi dengan alat berat. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia menggilas India pada laga grup B kualifikasi Piala Asia Futsal Wanita 2025 dengan skor 6-0. Ya, kemenangan ini mengantarkan Indonesia lolos ke turnamen utama. Indonesia menggilas India pada laga grup B kualifikasi Piala Asia Futsal Wanita 2025 di Gor Amongrogo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat sore. Indonesia membuka keunggulan mereka dengan gol dari Iki Rosita. Lalu Insya Fadia mengadakan skor Indonesia 7 menit berselang. Hanya selisih 1 menit, Fitri Rosdiana mencetak gol ketiga Indonesia. Novita Murni kemudian ikut mencatatkan namanya di papan skor dan membawa Garuda Pertiwi unggul 4 gol saat jeda.
Pada babak kedua, Indonesia tambah gol lagi lewat Diah Tri Lestari. Pesta gol Indonesia ditutup Nisma Fransida dan membawa Indonesia menang 6-0 atas India. Hasil ini membawa Indonesia memuncaki klasemen sementara grup B kualifikasi Piala Asia Futsal Wanita 2025 dengan 6 poin. Raihan ini cukup untuk membawa Indonesia lolos ke turnamen utama yang digelar di Cina pada 7 hingga 19 Mei mendatang. Ini akan menjadi penampilan kedua skuad Garuda Pertiwi di level Asia setelah terakhir kali tampil pada tahun 2018 lalu. Pemirsa, pengamat sepak bola Tommy Welly atau yang akrab disapa Bung Towel menyambangi Polda Metro Jaya usai dirinya dan kedua anaknya mengalami dugaan doxing dan pencemaran nama baik. Towel menyampaikan laporannya ke Polda Metro Jaya Jumat siang pukul 14.00 dan selesai sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Towel melaporkan kepada polisi sejumlah akun media sosial terkait kasus dugaan penyebaran informasi pribadi atau doxing, pencemaran nama baik dan pengancaman melalui media sosial. Kedua anak Bung Towel juga menjadi sasaran. Towel sendiri menduga aksi ini ia alami setelah melontarkan kritik terhadap Shin Tae-yong yang saat itu masih menjadi pelatih timnas Indonesia. Disampaikan kapan itu ya, contohnya saya itu terjadi 17 Desember, doxing terhadap diri saya, nomor, alamat, data diri lah ya. Kalau putra-putri saya itu per 14 Januari kemarin. Per 14 Januari kemarin, putra-putri saya juga mengalami di doxing. Dan menurut saya ini sudah di luar koridor sepak bola lah ya. Saya pikir kan kita bicara tentang sepak bola, rasanya tidak normal, tidak wajar kalau harus menyerempet keluarga. Dalam hal ini terutama anak-anak saya gitu loh. Jadi saya perlu melakukan